Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Andri Nafri, MKDN, SPAN, FCC, bagian dari anestesi FK UMSU. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang bantuan hidup dasar atau BHD. BHD, bantuan hidup dasar, merupakan aspek dasar penyelamatan kejadian henti jantung. Pada pasien dengan henti jantung, tindakan yang akan kita lakukan adalah pertama adalah mengecek respon dari pasien. Pada korban ataupun pasien yang dalam keadaan tidak sadar, pertama-tama kita melakukan cek respon dari pasien dengan cara memanggil atau menguncangkan tubuh atau memberikan rangsangan nyeri. Pak, bangun Pak, 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 atau Ibu, Pak, bangun Pak. Kalau misalnya tidak ada respon, kita melakukan cek nadi, arteri karotis. Nah, sambil berjalan rabatan karotis, kita juga melihat apakah ada tanda-tanda dari pasien yang bernapas, pernapasan dangkal, atau pernapasan yang gasping. Nah, dalam algoritma yang terbaru 2015 CAD, maka algoritma adalah melakukan CAD, kompresi, RW, dan breathing. Nah, pada kasus dalam keadaan tidak sadarkan diri, tidak bernafas yang kita lihat, kemudian tidak ada teraba arteriokarotis, kita melakukan langsung kompresi dada. Pertama-tama kita akan meletakkan tangan kita pada eh, pada sternum ya, pada bagian dari sternum, dinding dada, setengah. Kemudian kita melakukan kompresi sebanyak 30 kali, kemudian nanti akan disambung dengan memberikan ventilasi 2 kali. Nah, pada saat melakukan kompresi, yang harus diperhatikan adalah kita memposisikan tangan kita pada bagian dari sternum, kemudian ingat bahwa bagian dari tangan atau kita memberikan tumpuan tubuh kita berat itu ke dada pasien. Nah, dilakukan bisa seperti ini sebanyak 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Setelah melakukan kompresi 30 kali, kita lanjutkan dengan pemberian pernafasan 2 kali. Dapat kita lakukan pasien yang melakukan head tilt chin lift, kemudian mouth to mouth kita memberikan napas. Kita memberikan napas 20 kali sampai dadanya mengembang. Nah, 30:2 itu merupakan satu siklus dan itu dilakukan sampai 5 siklus RJP. Pada saat kita jumpai korban atau pasien dalam keadaan tidak respon, pingsan ataupun kolaps, hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan memanggil pasien, mengecek respon dari pasien. Pak, bangun Pak, bangun Pak, bangun Pak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan denyut nadi arteri karotis. Nah, kemudian kita langsung memberikan respon emergensi dengan cara memanggil sekeliling kita. Tolong Pak, panggil tim emergensi untuk datang. Nah, setelah kemudian kita memberikan memanggil tim responsi, kita langsung melakukan kompresi dada dengan perbandingan 30:2. Untuk melakukan teknik kompresi dada dengan teknik CAB adalah kompresi dada 30:2, kita meletakkan tangan kita pada bagian setengah dari sternum dada, kemudian kita melakukan kompresi 30 kali. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
30. Setelah melakukan 30 kompresi, kita lanjutin dengan memberikan ventilasi 2 kali. Saat melakukan ventilasi, kita melakukan teknik Hartill chin lift, kemudian kita menekan hidung pasien, kemudian kita mengembuskan napas sebanyak 2 kali. Nah, itu merupakan rangkaian satu siklus dengan 30 kompresi dan 2 ventilasi. Pada bagian dari bantuan pernapasan, kita bisa melakukan mode to mode, kemudian kita bisa melakukan dengan mode to face mask, ataupun dengan ambu bag. Nah, saat melakukan bantuan pernapasan RW, kita harus membuat pasiennya dalam keadaan posisinya adalah head tilt chin lift, atau dengan melakukan jaw thrust. Head tilt chin lift itu dilakukan seperti ini, dan jaw thrust dilakukan seperti ini. Nah, saat melakukan dengan ambu bag, kita pastikan bahwa sungkup ini adalah menutupi dari bagian dari mulut dan hidung dari korban. Nah, 2 tangan kita itu jempol sama telunjuk itu di bagian atas, dan 3 jari di bawah itu memegang dari bagian dari mandibula. Kita memberikan penekanan ke bawah dan ini memberikan penahanan. Kemudian kita melakukan ventilasi. Setelah pasien dalam keadaan sadar atau ROSCI, atau pasien telah dengan wujud nadi yang telah kita jumpai, kita bisa melakukan pasien untuk ke arah pemulihan dengan melakukan recovery position. Nah, teknik melakukan recovery position adalah pertama, tangan yang dekat dengan kita itu ditaruh pas di bawah dengan pipi dari pasien, kemudian kita menarik pasien ke arah kita, ke arah penolong. Posisi seperti ini. Nanti lebih jelas mungkin nanti ada gambar yang akan nampak di video. Dalam algoritma dalam bantu hidup dasar ada bagian penting setelah melakukan kompresi, setelah melakukan JPO, kita memanggil untuk meminta bantuan dengan membawakan AED. Nah, AED adalah alat automated external defibrillation. Itu digunakan untuk pasien-pasien dan keadaan ventricle tachycardia ataupun ventricle arrhythmia untuk mengembalikan depolarisasi dari jantung. Nah, AED ini biasanya tersedia di tempat-tempat umum dan harus bisa digunakan oleh orang awam, penolong pertama yang melakukan bantu hidup dasar.